Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Sore ini saya didampingi oleh Pak Tutus, Usmana Hartaji. Pak Kusmana Hartaji. Beliau sehari-hari adalah Kepala Dinas KUKM Provinsi KUK ya, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, dan juga di gugus tugas. Nah, nanti beliau akan sengaja saya hadirkan supaya sedikit bercerita lah, memberikan gambaran di masa AKB ini ya. Artinya kan ekonomi sudah mulai hidup, kira-kira sektor-sektor apa saja yang sekarang mulai menggeliat di di level KUK lah, kira-kira seperti itu. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan juga atau menginformasikan beberapa hal. Ini khususnya mengenai pelaksanaan UTBK ya, yang sudah dimulai sejak hari kemarin ya. Jadi ada yang hari Sabtu dimulai ya. Nah, ini kalau secara laporan dari keseluruhan kita belum menerima. Hanya yang jelas bahwa pada hari kemarin itu Ibu Asda 1 ya ikut monitor di UPI ya. Jadi kelihatannya UTBK itu berjalan lancar. Kemudian protokol kesehatan juga dilakukan ya. Artinya bahwa pada saat mau masuk ruangan antriannya berjarak gitu kan. Kemudian dari segi sarana prasarana tenaga kesehatan, kemudian sarananya juga sudah disiapkan ya. Dan di UPI kebetulan kemarin ada yang misalnya ada yang sakit ya, tapi yang seorang sakit karena sakit jantung, mereka dia boleh ikut terus. Tapi ada juga seorang yang panas badannya di atas 37 ya. Jadi 375 itu langsung ditangani oleh tim medis yang ada di sana ya. Tim medis yang ada di sana kemudian ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti sesuai protap. Dia tidak ikut pada hari itu dan dikasih kesempatan nanti pada gelombang keduanya ya, pada tanggal 29 kalau tidak salah, 29 Juni ya. Seperti sudah disampaikan oleh Bu Ike. Nah, sedangkan tes acak yang dilaksanakan itu insya Allah baru mulai besok mungkin ya. Besok akan dilakukan tes acak di perguruan tinggi yang melaksanakan UTBK gitu ya. Dan hal kedua, hal yang lain ini himbauan juga bagi masyarakat. Jadi saya ada informasi dari gugus tugas nasional bahwa dengan telah dibukanya beberapa kegiatan ya pada belakangan ini, terutama juga tempat-tempat wisata di alam terbuka ya, ini banyak masyarakat kita yang membawa anak-anak gitu, ya. Nah, anak-anak itu kan rentan gitu ya terhadap penyebaran COVID ya. Ikatan Dokter Anak juga sudah memperingatkan tentang hal ini ya. Jadi supaya di masa AKB ini ya, kalau bisa dan seharusnya sih harus bisa gitu, tidak membawa anak-anak keluar rumah itu ya. Jadi sebaiknya anak-anak tetap diupayakan untuk tinggal di rumah karena mereka rentan ya terhadap penyebaran coronavirus ini. Nah, untuk di Jawa Barat saya belum mendapatkan laporan ya. Memang sudah ada beberapa anak-anak yang terpapar, mungkin besok lah, insya Allah besok ya kita akan menyampaikan hal ini. Ada sekitar 190 anak ya yang terpapar virus. Nah, nanti penanganannya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan, insya Allah besok akan dijelaskan. Dan terakhir dari saya, barangkali saya akan update mengenai data COVID-19, data update di Jawa Barat.
per tanggal 4 Juli ya pukul 13 ini yang terkonfirmasi sebanyak 3.374 ya. Dari posisi kemarin itu di 3.344. Yang positif aktif ini naik 27. Kemarin positif aktif itu 1.502, hari ini tercatat 1.529. Yang meninggal alhamdulillah tidak bertambah, sedangkan yang sembuh ini bertambah 3 orang. Kemarin yang sembuh ada 1.665, hari ini ada 1.668 ya. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan ya, yang masih dalam pengawasan hari ini tercatat sebanyak 1.287 dari total 10.769. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP yang masih dalam pemantauan hari ini tercatat 2.527 dari total 55.328, berarti sisanya sudah selesai dilakukan pemantauan ya. Saya kira itu dari saya, dan selanjutnya kami persilahkan Pak Tutus untuk menyampaikan hal-hal informasi apapun yang kira-kira perlu dikonsumsi oleh rekan-rekan pers ya mengenai para pelaku KUK di Jawa Barat terkait dengan adanya epidemi COVID-19 ini. Kami persilahkan Pak Tutus. Baik, terima kasih Pak Naun yang kami hormati. Rekan-rekan sekalian dari pers yang saya banggakan, alhamdulillah diberikan waktu untuk menyampaikan recovery UMKM yang terdampak, diawali dengan survival ya. Apa yang harus dipertahankan terkait dengan di masa pandemi ini. Jadi berdasarkan data yang kami rekap dari beberapa laporan kabupaten kota, yang terdampak itu sekitar 37.119 UMKM. Ini sangat berdampak sekali terkait dengan, kalau di 98 kan kita ketahui bahwa UMKM tangguh untuk menghadapi krisis, tapi sekarang memang cukup terdampak sekali Pak. Jadi dari 37 ini sebetulnya hasil kita juga melakukan survei di awal sekitar bulan April kepada beberapa UMKM yang sama sekali berhenti beroperasi gitu. Yang sama sekali berhenti beroperasi itu antara 35 sampai 40%. Kan terus juga sebetulnya ada juga yang meningkat sih. Ternyata datanya ada yang meningkat sekitar 3%. Jadi dari 100% itu menurunnya hampir 90 sekian persen memang produksi menurun. Ini dirasakan juga terkait dengan beberapa produk yang mengalami penurunan. Menyikapi hal tersebut, sebetulnya stimulus pemerintah terkait dengan kendala yang dihadapi, kan pasar sudah mulai menurun, daya beli masyarakat juga menurun, terus bagaimana juga banyak produk UMKM yang tidak dapat tersalurkan, terus juga cash flow yang paling sangat terasakan, ya cash flow dari UMKM karena memang pemasarannya sangat terbatas. Akhirnya pemerintah juga mengeluarkan stimulus. Jadi kalau pemerintah provinsi sejalan dengan pemerintah pusat, yang pertama ada relaksasi pembayaran kredit. Ada yang KUR, ada program, ada juga yang non KUR gitu. Kalau yang KUR itu yang pertama adalah suku bunga. Suku bunga itu dibebaskan, tidak dibayar karena itu ditanggung oleh pemerintah selama 3 bulan pertama. Ya, termasuk juga angsuran. Angsuran itu tidak dibayarkan selama 3 bulan. Terus untuk yang berikutnya, khusus untuk KUR itu, selain tidak bayar suku bunga, juga angsurannya ditunda selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya juga khusus untuk KUR, tetap suku bunga ditanggung oleh pemerintah, tapi angsuran pokok juga ditanggung, tetap ditanggungkan sampai 6 bulan berikutnya. Tetapi untuk yang sektor di luar KUR, program atau komersial istilahnya, itu
di 50% nanti di awal tidak harus bayar bunga, juga tidak harus bayar pokok, tapi untuk 3 bulan berikutnya 50% untuk bunga dan untuk angsuran dimulai diangsur kembali. Itu untuk stimulus dari pusat sebetulnya dan sejalan dengan kita dan dilakukan juga oleh perbankan-perbankan di kita sebagai penyalur KUR, contohnya Bank BJB dan bank-bank lainnya. Selanjutnya upaya-upaya yang kita lakukan di adaptasi UMKM terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah ada tahapan-tahapan, yang pertama khusus untuk Dinas KU UMKM nih, untuk Dinas KUK, untuk meningkatkan gairah bagaimana sebetulnya membantu UKM untuk bangkit kembali. Selain di masa nanti pasca pandemik, melalui fasilitas pembiayaan, fasilitas pemasaran, itu juga kita sekarang adalah upayanya menyerap produk-produk masker yang diproduksi oleh UMKM, dibeli oleh kita, APBD daerah provinsi melalui belanja tidak langsung. Jadi kita diberikan tugas oleh tim gugus tugas untuk melaksanakan penyerapan produk-produk UMKM, khususnya dalam tahap pertama adalah bagaimana menyerap masker. Kita punya target 10 juta masker produksi UMKM itu diserap oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, didasari oleh itu, di awal sebetulnya pada saat pandemi ini terjadi, kita sudah menginventarisir hampir sekitar 800 sampai 1000 UMKM yang memproduksi APD. Ya, termasuk juga masker. Dari segitu, di tahap awal kita ditargetkan ada 2 juta masker yang harus kita serap dari UMKM. Alhamdulillah, setelah dilakukan seleksi, karena memang walaupun di masa pandemi ini, tetap proses pengadaan barang jasa kita lakukan. Bagaimana memilih UMKM yang layak. Tapi tidak terlalu berat Bapak Ibu sekalian, karena untuk pengadaan ini khusus yang membantu UMKM untuk bangkit kembali, alhamdulillah kita diperoleh 200 usaha mikro kecil yang membuat masker tersebut. Alhamdulillah satu UMKM kita alokasikan sebanyak 10.000 masker. Maksimal satu UMKM itu sekitar 50 juta. Jadi ada 200 UMKM yang kita berdayakan. Alhamdulillah tanggapannya cukup baik dan sampai dengan sekarang sudah semua produk dibuat oleh mereka, sudah kita serap oleh kita dan alhamdulillah sudah kita bertahap didistribusikan. Didistribusikannya banyak kepada lembaga, kepada dinas, kepada pasar, dan kepada pesantren. Jadi sudah kami distribusikan untuk tahap pertama ini. Selanjutnya nanti kita juga sekarang sudah akan mulai melakukan penyerapan produk UMKM karena tanggapan dari UMKM sangat bagus sekali. Mereka alhamdulillah minimal tukang jahit mah tuh Pak tertolong gitu, terus juga tenaga kerja juga tertolong, produksi bangkit dan ya minimal ada keuntungan buat mereka untuk bangkit kembali karena kebanyakan memang terhambat. Selanjutnya juga untuk tahap berikutnya kita akan mencoba menyerap kembali sebanyak 8 juta dan sekitar, karena memang kita akan merubah spesifikasi dari model yang kain biasa sekarang model apa namanya gitu scuba gitu kan, biar dipakai juga oleh generasi muda gitu, anak-anak. Karena sekarang sudah mulai saya lihat di kondisi orang rame sudah mulai tidak enggan menggunakan masker. Ini kan juga berdampak. Kita ingin juga merubah, ada beberapa yang seperti ini yang akan kita buat dengan spesifikasi khusus dan tidak semua usaha mikro bisa membuat ini. Nanti kita akan coba bagi-bagi mana yang bisa dilakukan oleh usaha mikro kecil, mana yang menengah atau gitu. Nah, kita mencoba nanti perkiraan yang kita alokasikan adalah kepada sekitar 400 sampai 500 UMKM. Termasuk usaha mikro kecilnya harus juga kita berdayakan kembali dan juga nanti barangkali ada yang sudah mampu karena ini harus ada pabrikan juga nih, bukan pabrikan, UKM yang sudah punya mesin sendiri. Agar juga kalau memang dimaklunkan agak repot, keuntungan mereka akan menjadi berkurang. Jadi ini akan kita seleksi sedemikian rupa hingga tidak menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa. Tahapan-tahapan berikutnya sebetulnya untuk UMKM sudah banyak, ada program-program yang kita lakukan di Dinas KUKM, karena memang sekarang Alhamdulillah UMKM Jawa Barat dari 13% yang memanfaatkan digital sekarang sudah naik hampir 17-20% Pak. Digital yang karena memang sangat menguntungkan gitu.
Jadi usahanya sekarang sudah digitalisasi. Nah ini juga akan kita lanjutkan terus melalui program-program kita digitalisasi koperasi dan digitalisasi UKM. Ini juga mendukung untuk bagaimana akses pemasaran. Terus cinta produk dalam negeri sudah mulai bangkit. Ya, jadi sekarang cinta produk UMKM nanti juga pada saat hari koperasi, ya sebentar lagi 12 Juli dan juga hari kelima tahun hari UMKM dunia, kita harus biasakan Pak. Pasar kita sudah terbuka lebar. Pasar kita sudah terbuka lebar, hampir 250 juta produk Indonesia. Karena produk impor sudah mulai berkurang barangkali. Nah ini kesempatan untuk peluang-peluang pelaku-pelaku usaha bagaimana menciptakan produk-produk yang bisa berdaya saing. Barangkali itu Pak Daud yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tutus. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Tutus tadi cukup cerah ya untuk ke depan UMKM. Hanya barangkali yang jelas kegiatannya sudah mulai berjalan, tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dengan ketat gitu ya. Artinya di tempat mereka bekerja, di tempat mereka berkegiatan, protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Saya kira itu barangkali untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Pak Tutus, terima kasih juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.